Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat rahimanillahi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Dan kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa hidayah, yang mana kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan hidayah hingga akhir hayat kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita untuk meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu yakin akan ada zaman di mana kita setelah meninggal dunia, ada zaman yaitu zaman yang kekal abadi, hanya ada dua tempat yaitu surga dan neraka. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, beberapa minggu yang lalu kami sampaikan tentang keutamaan dua masjid yang disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Pada kali ini akan kami sampaikan tentang keutamaan daripada satu masjid yang merupakan masjid kedua yang Allah dirikan di muka bumi ini, yaitu Masjidil Aqsa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu ada Abu Dzar yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Kemudian apa ya Rasulullah yang kedua?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu Masjidil Aqsa. Yang mana kedua masjid ini, antara berdirinya Masjidil Haram kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Masjidil Aqsa, yaitu menempuh waktu selama 40 tahun dalam pendiriannya. Bapak Ibu jamaah salat rahimahullah, Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang disucikan, termasuk satu masjid yang haram di dalam lingkungannya. Banyak berbagai macam firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang Masjidil Aqsa ini. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, yang mungkin kita sudah maklum tatkala kita memperingati atau mentadaburi akan Isra dan Mi'raj. Allah menyebutkan begitu suci dan mulianya terhadap Masjid Haram dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan kita selalu berupaya untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berziarah, mengunjungi, kita bisa bersujud di Masjidil Aqsa. Karena masjid inilah yang merupakan salah satu dari 3 masjid yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kunjungi. Kita tidak boleh berziarah untuk ritual ibadah
kecuali dengan kita berziarah ke dalam 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la tushaddu ar-rihal ila thalatha masajid. Janganlah kalian itu mengadakan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram, kemudian wa Masjidil Aqsa, wa masjidi, yaitu menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya Masjid Aqsa ini merupakan kiblat pertama sebelum Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan arah kiblat menjadi ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sebagaimana Barra bin Azib pernah bercerita bahwasanya kami salat bersama Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian Rasulullah SAW berpindah arah kiblat, yaitu menuju ke Baitullah, kepada Ka'bah di Masjidil Haram. Itulah tadi beberapa keutamaan-keutamaan, dan yang mana saat ini kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin selalu berusaha untuk mendoakan, untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita di tanah Palestina, yang mana tanah Palestina ini merupakan tanah yang suci, yang agung, yang mulia, yang mana saat ini masih dijajah oleh kaum Yahudi, dan kita berupaya untuk sekuat tenaga minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan jalan, membukakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kemampuan dan kesempatan untuk dapat berziarah ke 3 masjid yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.